kita terjuni KKN ini dengan motivasi untuk belajar, menambah pengetahuan agar masyarakat juga makin pandai dan juga para peserta KKN bisa tambah ilmu dan mengerti persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat sesama anak bangsa. Hadirin sekalian, dengan ini mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2023 siap diterjunkan ke masyarakat desa. Dunia ini semua pengen transform dari keadaan yang sekarang konvensional jadi ke era digital. Program KKN ini bisa melakukan transformasi digital walaupun cuma kecil porsinya. Mungkin harapannya kita bisa memberikan awareness lah ke masyarakat bahwa digitalisasi itu memang sudah mutlak, memang harus sudah diterapkan, apalagi terutama di desa yang mungkin kalau kampung itu agak terpencil ya, mungkin itu bisa dengan sentuhan digital ini mungkin bisa lebih mencuat lah. Kalau dari masyarakat merasa bahwa emang KKN ini emang memberikan dampak ke mereka, ya mereka happy, mereka senang dengan kehadiran tim KKN. Itu menurut saya itu salah satu tolak ukur pertama, saya anggap itu KKN berhasil. Jadi setidaknya masyarakat menerima dan berterima kasih dengan tim KKN. Ya, selama KKN ini harapannya Anda bisa berkontribusi maksimal ke masyarakat, bisa mengerjakan proker dengan baik, tetap sehat, dan juga tetap menjaga nama baik UGM, dan harapannya ya bisa mendapatkan nilai yang bagus juga tentunya. KKN PPM UGM. Inklusi mengabdi bersama masyarakat. Namaku Ivi, aku dari akuntansi. Namaku Abdul Muin, biasa dipanggil Muin dari Prodi Ilmu Tanah. Nama gue Tere dari Ilmu Komunikasi. Nama saya Priyoval Muhammad Rafif dari Prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Hai, namaku Rinda dari akuntansi. Kenalin, aku Larissa dari jurusan Teknik Industri. Namaku Nindya dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Kalau lihat kayak itu jangan ragu-ragu, harus langsung aja diragu, udahnya enak. Waktu Idul Kurban sih, jadi kita waktu itu bantuin, dan kebetulan yang cowok sama cewek dipisah tuh. Nah, yang di bagian cewek tuh bener-beneran disambut gitu loh sama mereka. Kita datang bukan yang bantuin, tapi malah suruh makan. Enak banget. Gokil. Excellent. Mungkin hal yang paling berkesan ya, berinteraksi dengan masyarakat itu ternyata mereka benar-benar pengen mengerti. Jadi kalau misalkan kita mau ngejelasin sesuatu, mereka tuh mendengarkan dan juga ingin bertanya. Jadi mereka itu mempunyai jiwa untuk ya curiosity lah, ya pengen tahu gitu loh. KKN menurutku itu adalah kita menerapkan apa yang telah kita pelajari ketika kuliah, ketika kita magang, sama juga ada pepatah mengatakan kuliah kerja ngaliwat.
juga udah lumayan. Jadi kita ini lagi survei-survei buat nyari titik-titik lokasi longsor yang ada di Desa Cukangkawung. Salah satunya ini ada di Dusun Galian, Kampung Salah satu proker yang kulakukan adalah pembuatan website untuk desa. Nah, di website desa ini bertujuan untuk mengenalkan potensi-potensi desa ke masyarakat luas. Nah, potensi desa seperti perkebunan, pertanian, UMKM, dan peternakan yang ada di dalam desa ini. Berikutnya ada tentang proker digitalisasi perpustakaan. Jadi saat ini perpustakaan masih berproses dalam manual, sehingga saya berinovasi untuk membuat digitalisasi pada perpustakaan dengan membuat proses otomatisasi dalam proses peminjaman dan mendatabase seluruh buku yang terdapat pada perpustakaan itu. Satu hal yang paling berkesan buat aku di masyarakat Desa Cukangkawung itu adalah mereka sangat baik dalam memberikan asupan-asupan gizi buat kita. Jadi kita nggak pernah ngerasa kelaparan waktu kita pergi ke rumah, misalkan ke rumah tokoh tertentu itu kita dikasih makanan, terus juga kita diundang ke acara khitanan, terus juga nikahan, dan diundang buat makan-makan habis pengajian gitu sih. Baik-baik banget pokoknya. Hal paling berkesan di sini terutama bareng teman-teman sih, kita ber-15 jadi makin kenal, makin akrab, makin dekat, tiap hari ketemu, ngobrol, bertukar pikiran, dan lain-lain. Salah satu hal yang paling berkesan itu ketika aku sama teman-teman tim KKN Desa Cukangkawung main survei ke lokasi mini soccer dan main ke kebun teh. Kita tuh berasa keluarga banget soalnya waktu itu hujan dan kita tuh kompak saling membantu biar bisa sampai ke tempat lokasi tersebut. Itu hal yang paling berkesan sih. Kemarin tuh ada proker sama anak SMA dan kayak pikiranku tuh nggak seantusias itu mereka sebenarnya. Tapi ternyata mereka tuh waktu kita nerangin bisa fokus gitu loh, benar-benar fokus. Waktu kita tenangin tuh mereka fokus. Terus akhirnya waktu game juga mereka interaktif gitu, bukan yang kayak diem-diem aja nggak berani jawab lah. Ya kuliah kerja nyata sih, bener. Kayak di sini tuh kita ngerti gimana caranya kerja bersama orang-orang yang baru kita kenal, baru terjun ke lapangan dan langsung kerja. Walaupun tidak digaji, tapi ya namanya juga simulasi ya. Gitu. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Proker agak gede, proker tanam pohon. Nah itu kita survei itu cuma manggil 1-2 orang lah katakanlah. Tapi kita sampai di suatu dusun yang datang sangat banyak dan kita di situ apa? Kalian pasti sudah tahu, ngaliwat. Ini kita lagi di Kadusunan Jambu Nagara.
bisa dilihat banyak jambu karena ini adalah negara jambu, tapi juga rawan longsor. Suatu hal yang paling lucu atau menyedihkan selama KKN ini adalah saat pertama kali kami datang dan ya kami kelaparan, kami pun pergi ke desa sebelah, desa Sodong untuk mencari makanan. Nah, saat sudah mendapat makanannya, kami pulang kembali ke pondokan masing-masing. Nah, saat perjalanan pulang itu banyak sekali lubang di jalan, sehingga saat motorku terjerembab lubang, itu banku meledak dan itu harus menunggu, dan itu sangat menyedihkan karena harus di step ke pondokan yang ada di desa Cukangkawung. Terbayangkan waktu lahir. Mendingan ya ibu-ibunya. Sosialisasi tentang penipuan keuangan online ke ibu-ibu PKK di Desa Cukangkawung. Nah, menariknya di sini tuh karena sebelumnya tuh aku takut ibu-ibunya itu nggak akan berinteraksi dengan baik sama aku sebagai pembicara. Tapi ternyata waktu aku melaksanakan prokernya, ibu-ibunya tuh bertanya dan pertanyaannya tuh lumayan kritis dan juga sangat membangun diskusi dalam sosialisasi. Tentang membuat katalog online untuk semua UMKM yang ada di Desa Cukangkawung yang berpotensi untuk dijual belikan di e-commerce. Aku ketemu nih sama masyarakat-masyarakat di sini yang super ramah, super baik, welcome sama kita semua. Tiga pedas, ini pedas. Cimokri. Gimana ini? Ini di Dusun Cipuro, Kampung Cirukem. Pengalaman hidup baru itu menjadi lebih mandiri dan jadi belajar bagaimana kita bersosialisasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salakara, Bamanapur di Salakara. Jadi kan kita di sini datangnya waktu musim hujan. Nah, di situ biasanya banyak kejadian lucu di mana teman-teman kita tuh banyak kepleset, guys. Banyak kepleset. Dari 15 orang tuh udah ada 4 atau 5 yang jadi korban kepleset. Jadi itu kayak ya agak kasihan, tapi ya lucu juga sih mereka kepleset. Cerita yang paling berkesan itu jatuh dari motor. Ya mungkin itu ya yang paling berkesan ya. Karena itu baru pertama kali jatuh dari motor, tapi ya pengalaman di Cukangkawung. Waktu itu kebetulan
HP ku sempat jatuh, sempat hilang, tapi aku dapat keluarga baru dari temennya, dari kakaknya si Caleb. Nah di situ aku jadi belajar kalau family equals food. Yang paling sedih di sini karena waktu seminggu pertama aku datang di sini itu aku sakit tuh kayak beruntutan, jadi sakit diare, terus langsung sakit flu dan itu lumayan nggak bisa sembuh flu-nya dalam seminggu karena dingin. Jadi kayak ya itu sedih sih. Kita harus mikir nih gimana sih kita mengelola satu lingkungan, kita nanti bagi jadwal piket, bagi jadwal masak, bersih-bersih bareng kayak gitu semua. Ditambah sama kita harus bersosialisasi juga sama masyarakat, memikirkan proker kita masing-masing. Jadi kayak semuanya harus balance dan itu cuman ada di KKN. Harapannya Desa Cukang Kawung menjadi desa yang lebih maju di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga UMKM-nya semakin sejahtera, masyarakatnya juga semakin sejahtera, terus perangkat desanya semoga lebih kompak dan semakin kocak. Harapan gue untuk Desa Cukang Kawung semoga sukses terus dan dengan informasi-informasi yang kita sudah berikan juga semoga berguna. Semoga bisa lebih mekar lagi karena kasihan nanti yang KKN di sini, KKN kayak di satu kecamatan. Saya harap setelah kedatangan kami, Desa Cukang Kawung dapat menerapkan sistem digital di setiap kegiatannya. Semoga masyarakat Desa Cukang Kawung tetap bisa menjaga keharmonisan sesama masyarakat. Semoga Desa Cukang Kawung bisa lebih sukses, makmur, masyarakatnya bisa makin ramah, terus sukses semuanya buat Desa Cukang Kawung. Cukang Kawung itu slay, berpotensi. Ngeliwet. Jembatan Aren. Tenang. Cukang Kawung itu mantap.